Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan berharap, ya, berharap. Kalau kemarin itu adalah bab harapan, artinya banyaknya dalil-dalil syar'i yang menjelaskan kepada kita besarnya harapan dari rahmat Allah SWT yang luas. Walaupun kita sudah sekian puluh tahun melakukan kemaksiatan, asal kita mau kembali kepada Allah SWT, sebesar apapun pelanggaran itu tetap akan dimaafkan oleh Allah SWT. Dan sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, maka Allah mengatakan innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki kepada orang tanpa ada batasannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menilai kadar keikhlasan seseorang, ya. Allah Subhanahu wa taala memang rahmatnya luas, mengalahkan murkahnya. Dan selama Anda hidup, kita masih punya kesempatan untuk terus mengejar yang terbaik. Tidak ada kata terlambat, gitu kan. Mungkin ada orang yang lebih dulu mengerjakan banyak amal soleh, dan kita mungkin telat dalam melakukan itu. Atau orang lain, ya, tidak melakukan dosa. Kita sudah melakukan dosa, tapi kita sudah taubat sekarang. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat, justru untuk memperbaiki keadaan. Bahkan bukan mustahil kita bisa sederajat dengan orang tersebut atau lebih daripada derajat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita selalu bermanja, ya, berharap, bergantung kepada Sang Pencipta yang rahmatnya sangat luas. Dan ketahuilah, masuk ke dalam surga justru karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dan ini penting sekali untuk kita jadikan sebagai sebuah pegangan dalam hidup kita. Yang pertama, diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalil dalam bab 52 ini, bab keutamaan berharap. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan seorang hamba yang saleh, yaitu seseorang dari keluarga Fir'aun, ya, yang beriman. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Ghafir ayat 44-45 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa waqahu Allahu sayyiati ma makaru al-ayat. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bagaimana ada seseorang di tengah-tengah keluarga Fir'aun yang umumnya kufur kepada Allah SWT, kufur kepada risalah Nabi Musa alaihissalam. Justru dia tampil pada saat itu tetap mempertahankan keimanannya. Dan pada saat itu dia betul-betul berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku kembalikan semua urusanku kepada Allah. Jadi walaupun aku sendirian, walaupun aku lemah, tapi aku kembalikan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berharap Allah selamatkan dia. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman. Jangan pernah merasa walaupun kita cuma sendiri di tengah-tengah semua orang yang melakukan kekufuran dan kejahatan, kita tuh lemah. Kita akan kuat bila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits pertama dalam bab ini yaitu hadis 445 dari awal kita belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, aku menurut prasangka hambaku terhadapku, dan aku selalu bersamanya jika dia mengingatku. Lalu kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali kendaraannya hilang di padang pasir. Jadi tambahan ini adalah perkataan Nabi SAW atau sabda Nabi SAW. Kalau yang potongan awal tadi adalah hadis qudsi, Allah berfirman. Kemudian kembali kepada hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku, bagian pegang bukunya, lihat A-nya besar, kata ganti Allah, aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku, Ku-nya, K-nya besar berarti Allah, sehasta, maka aku mendekat kepadanya satu depah. Apabila dia menuju kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman luar biasa, ya, luar biasa dalam bab berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada kata-kata terlambat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata ya kurang kalau kita sudah berusaha maksimal, karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai. Dan Allah itu zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Potongan pertama dari hadis ini, pelajaran pertama yang bisa kita ambil yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku menurut prasangkaan hambaku terhadapku." Ini penting sekali teman-teman sekalian. Selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah sangka buruk. Bersangka baik. Apapun yang sedang kita lalui, yang sedang menimpa kita, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat lebih mudah, kita mengatakan ini Allah berikan kepada saya agar saya bersyukur. Itu sudah sangka baik pada Allah. Walaupun nikmat itu kecil, alhamdulillah. Makanan kah, minuman kah, pakaian kah, tempat tinggal kah, apalah fasilitas yang Allah berikan, kesehatan, semua ini alhamdulillah. Sangka baik dengan Allah berarti ini memang yang paling cocok dan pantas buat saya. Kemudian kalau kita diberikan cobaan, juga pasti Allah datangkan dengan hikmahnya. Allah itu tidak lalai, Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Dan dengan izin Allah terjadi sesuatu yang merupakan cobaan buat kita. Bisa jadi peringatan, agar kita berhenti dari kesalahan yang sedang kita lakukan, ya. Karena dengan adanya peringatan tersebut, kita jadi berhenti. Ya. Orang lagi melakukan kesalahan, kemudian ada peringatan Allah, dan dia berhenti. Oh ternyata ini salah, gitu kan. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena ada juga orang, subhanallah, kalau dia tidak diberhentikan dengan cara Allah ini, misalnya maling, dia pertama maling, nggak ketahuan, dia ulangi lagi. Tapi Allah sudah berikan awalnya dia sinyal rasa takut. Dia khawatir kan gitu. Tapi tak aja dia lakukan. Dia mencuri yang kedua, Allah buat orang lain melihat dia. Sudah ada yang tahu siapa pencurinya. Tapi dia berhasil lolos. Sudah peringatan. Kalau dia kembali kepada Allah, ini kayaknya ke depannya kalau saya ketahuan bisa bahaya nih. Berhenti aja taubat misalnya. Enggak, tapi dia tetap lakukan. Dia pikir belum ketangkap. Allah akan buat yang ketiga dia ketangkap. Bahkan dipermalukan. Mungkin dipenjara. Sebagai peringatan. Berarti kan itu tetap bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Ya. Andai saja Allah tidak sayang, Allah biarkan dia dengan kesalahannya. Maka makin rusak namanya, makin berat juga hukuman dia di kuburan dan di akhirat nanti. Tapi dengan Allah berhentikan, Allah berikan dia kesempatan untuk menyesali kesalahannya. Dan akhirnya dia bertobat. Berapa banyak orang di penjara akhirnya bertobat.